Satu, dua, tiga. Masih ingat Napoleon Bonaparte yang melegenda di Prancis abad 17-18? Dia adalah pemimpin militer dan menguncangkan dunia. Pada pekan terakhir ini, di negeri kita ada Napoleon Bonaparte juga. Apakah dia merupakan pahlawan atau pecundang dalam dunia hukum dan dunia kepenjaraan kita? Ayo ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari-hari ini kita diberikan suguhan berita terkait dengan Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Pasti kalian semuanya tahu bagaimana berbagai berita yang muncul pro dan kontra. Apakah dia adalah seorang pahlawan karena dia membuat surat terbuka, atau dia adalah pecundang sehingga dia dipindahkan lapasnya? Ayo kita ikuti berita, baca beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas dan nanti kalian akan menentukan dia adalah pahlawan atau pecundang. Di Tribun News kita pertama, Irjen Napoleon Bonaparte buat surat terbuka mengaku bukan koruptor dan diperalat. Ini respon Polri. Jadi surat terbuka nanti yang akan kita kupas pada pembahasan kali ini. Di media lainnya, di suara.com, takut kembali disiksa di penjara, Muhammad KC minta maaf ke Irjen Napoleon. Ini adalah mungkin mengarah ke pecundang. Kalau tadi seperti pahlawan, sekarang mengarah ke pecundang. Ayo kita lihat di Detik. Beritanya, sebut KC cabut laporan, pengacara Napoleon heran kasus penganiayaan lanjut. Kemudian di CNN Indonesia, pengacara Tommy Sumardi sebut kliennya diintimidasi Napoleon. Ini adalah pengacara Muhammad Kacim. Dan yang terakhir di Tribun News, buat ulah lagi, Kabar Reskrim siap pindahkan Irjen Napoleon Bonaparte ke lapas Cipinang. Itu adalah beberapa media yang kita tampilkan beberapa judulnya dan akan kita bahas satu saja. Selanjutnya nanti kita kupas secara mendalam, yaitu Irjen Napoleon Bonaparte buat surat terbuka mengaku bukan koruptor dan diperalat. Ini respon Polri. Tribunnews.com, Irjen Napoleon Bonaparte kembali membuat surat terbuka dari dalam rutan Bareskrim Polri. Ini sebetulnya media yang kemarin, intinya bahwa hal itu Napoleon Bonaparte membuat surat yang isinya, saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air, sebenarnya selama ini saya sudah mengalah dalam diam karena terbelenggu oleh seragamku untuk tutup mulut dan menerima nasib apapun yang mereka tentukan. Ini kan sebuah surat yang heboh ya, karena mereka itu siapa, kemudian seragamnya itu seragam apa, yang pasti penuh tanda tanya. Pertama, hari ini aku berteriak, aku bukan koruptor, seperti yang dibilang oleh pengadilan saat itu. Ini suara emas atau suara comberan? Ada beberapa kemungkinan, yang pasti ini surat dibuat oleh Napoleon Bonaparte. Kedua, hari ini aku tunjukkan kepadamu bukti nyata itu, yaitu pengakuan orang yang telah diperalat untuk mendolimiku
demi menutup aib mereka. Ini sesudah proses persidangan. Ketiga, namun tirani ini memang tidak mengenal batas, bahkan telah berani mulut-mulut kotor itu. Kalimatnya penuh kritik, penuh protes. 4. Ini saatnya untuk bangkit, menyatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah, apapun resikonya. Dia siap untuk menanggung resiko. Dengan seperti judul tadi belum saya sampaikan ya, judul suratnya itu adalah Saatnya Bangkit. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah SWT dan menjadi bangsa yang merdeka dari penjajahan kompeni berambut hitam itu. Itu surat dari Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Apa respon dari lembaga yang selama ini Irjen Pol bekerja? Hari ini ada berita, yaitu buat ulah lagi, Kabareskrim siap pindahkan Irjen Napoleon Bonaparte ke Lapas Cipinang. Kalau yang saya baca tadi, suratnya adalah pada hari Kamis. Kalau yang ini adalah medianya, kalau media surat dan media hari Kamis. Kalau hari yang ini tadi, buat ulah lagi, Kabareskrim siap pindahkan Irjen Napoleon Bonaparte ke Lapas Cipinang. Ini adalah hari Jumat. Bersambung, tetapi coba kita lihat. Ini dalam suasana, kalau kita melihat gambarnya, terdakwa kasus suap penghapusan red notice Joko Chandra, Irjen Pol Napoleon Bonaparte menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, yaitu mantan Kepala Divisi Humas Hubungan Internasional Polri ini dituntut jaksa penuntut umum 3 tahun penjara ditambah 100 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Ini yang merupakan protesnya dari Napoleon. Selanjutnya kita baca Tribunnews.com. Irjen Napoleon Bonaparte kembali berbuat ulah di Rutan Bareskrim Polri, Jakarta Selatan. Selain menganiaya Muhammad GC, kini Jenderal Bintang 2 itu mengintimidasi tersangka kasus suap penghapusan red notice Joko Chandra, Tommy Sumardi. Jadi Muhammad GC, Joko Chandra, Tommy Sumardi. Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menyampaikan pihaknya telah berencana untuk memindahkan Napoleon dari Rutan Bareskrim Polri. Menurut Agus, penyidik Polri masih tengah berkoordinasi dengan pihak pengadilan untuk memindahkan Napoleon, yaitu dipindahkan ke Lapas Cipinang. Diberitakan sebelumnya, Indonesian Police Watch menilai Irjen Napoleon Bonaparte sengaja membuat ulah lagi untuk mendapat simpati publik. Terakhir beredar isu rekaman percakapan yang menyinggung Jenderal Listio Sigit Prabowo saat menjadi Kabareskrim dalam kasus penghapusan red notice Joko Chandra. Para pecinta masa depan negeri, itulah berbagai berita yang ada di media dan beragam media. Tergantung bagaimana kalian semuanya membaca media tersebut. Yang pasti ada sambung menyambung. Ya, dilihat dari sini, Irjen Pol Napoleon Bonaparte mengatakan dia tidak bersalah. Dia dalam posisi menjadi korban. Apakah ini merupakan sebuah kebenaran atau kesalahan? Pasti proses hukum yang akan berjalan. Hanya kita perlu menunggu waktu bagaimana proses hukum itu. Tetapi perlu dipahami, siapapun akan menyampaikan hal yang sebenarnya. Kalau misalkan Napoleon Bonaparte itu adalah memberikan informasi yang hoax, maka kemungkinan dia akan mendapat hukuman yang lebih banyak karena hoax-nya itu. Tetapi sebaliknya, ketika dia menampilkan informasi yang benar, maka akan menggegerkan
berbagai informasi selama ini yang terjadi. Apalagi dihubungkan tadi, pemberitaan yang sebelumnya tadi, ketika dihubungkan dengan Muhammad Kc, takut kembali disiksa ke penjara, Muhammad Kc minta maaf ke Irjen Napoleon. Ini kan seakan-akan menghapus berbagai informasi yang kemarin, yaitu dia, Muhammad Kc maksudnya, dipukul sampai babak belur. Kalau teman-teman bisa melihat di berbagai media, muka Muhammad Kc atau Muhammad Kc itu kan lebam betul. Dan apakah betul yang diberitakan ini seakan-akan, maksudnya bukan yang diberitakan ini ya, maksudnya kok mengapa terjadi perbedaan antara berita satu dengan berita yang lainnya? Pada posisi mana ini kebenaran itu? Sehingga memang proses hukum yang akan menjawabnya semuanya. Kita belum tahu yang sebenarnya. Yang benar nanti adalah bagaimana keputusan hakim. Begitu juga yang ada di DT tadi, sebut Kc cabut laporan, pengacara Napoleon heran, kasus penganiayaan berlanjut. Ini Ahmad Yani, pengacara dari Napoleon, ini sudah dicabut, kok masih berlanjut ya? Jadi kan, apakah judul-judul berita-berita tersebut, bukan judul saja ya, substansi dari berita-berita tersebut itu adalah menampilkan yang sebenarnya atau tidak? Ini perlu kita ikuti yang komprehensif. Yang pasti bahwa kebenaran akan terungkap. Siapapun yang akan berbuat salah, pasti dia akan terkena, terciduk. Mereka yang bersalah pasti juga akan terciduk. Intinya yang bersalah terciduk, yang benar akan hadir semacam menjadi pahlawan. Jadi kita belum tahu siapa yang menjadi pahlawan, siapa yang menjadi pecundang. Bagaimanapun Retno Pais Djoko Chandra itu menjadi penyebab awal Napoleon Bonaparte masuk penjara. Padahal dia adalah Irjen Pol, orang yang mempunyai jabatan, gelar dan jabatan yang prestisius. Sepertinya kan nggak masuk akal seseorang yang elit kemudian terbukti, tapi ini terbukti, maksudnya bukan terbukti ya, masih proses, belum terbukti, tapi ini kemudian dia masuk. Apakah ini sama dengan Jaksa Pinangki kemarin? Ya mungkin ada kesamaan, mungkin berbeda, karena tentunya kasusnya ada kesamaan, ada kemiripan, tetapi ada perbedaan. Memang dunia hukum kita menunggu orang-orang hebat, menunggu pahlawan-pahlawan yang mungkin pada saat ini adalah menjadi bulan-bulanan, tetapi suatu saat bisa menjadi orang hebat. Tetapi sekali lagi kita belum tahu apakah Napoleon Bonaparte ini yang diucapkan, yang dibuat tulis surat saatnya bangkit, itu betul sebagai yang sebenarnya atau hanya sebatas peringatan terhadap orang-orang yang dalam bahasanya Irjen Pol Napoleon Bonaparte yang menghabisinya. Maka suatu saat akan muncul pahlawan dan para pecundang juga akan tertangkap dan bahkan terciduk dengan tidak hormat. Kita tinggal tunggu siapa yang benar, siapa yang sebetulnya dirugikan, apakah A atau B atau C. Proses hukum biar berjalan. Teman-teman yang ada di lapas tidak usah takut semuanya, karena negara kita adalah negara hukum. Siapapun yang bertindak tidak beres di dunia lapas pasti juga akan diproses, meskipun merasa mempunyai backingan, orang yang di belakang kuat. Kalau sudah di hadapan hukum, maka akan selesai. Dia tidak bisa apa-apa. Kemarin itu loh, coba bayangkan
bukan mantan sih, pada waktu itu wakil ketua DPR RI. Bahkan sebelumnya DPR RI, orang yang kurang kuat apa? Dia dengan mudah untuk dimasukkan jeruji oleh para penegak hukum. Karena memang ada kesalahan meskipun pada awalnya prosesnya panjang untuk memutuskan bahwa dia bersalah. Sebetulnya juga masih proses hukum sih, tapi selanjutnya dari proses penyidikan yang ada kan ada hal yang selanjutnya penegak hukum, maksudnya KPK, penyidik KPK menahannya. Menteri yang hebat pun juga bisa masuk penjara. Apakah dari ini berbagai pemberitaan yang sangat beragam dan kontinu itu siapa yang benar? Kita tunggu. Sampaikanlah hal yang benar walaupun pahit. Itu akan menjadikan kalian informasi yang benar. Maksudnya akan menghadirkan pahlawan yang hebat dan pecundang yang akan tertangkap. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.